Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kehidupan kita sampai pada hari ini. Hari yang kita ada dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan, bulan yang akan memberikan kepada kita banyak perubahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bisa bersiap untuk perubahan-perubahan yang lebih baik. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan berbincang tentang pilihan-pilihan kita adalah cerminan diri. Sesungguhnya kehidupan itu berbicara bagaimana kita bisa menampilkan diri kita. Tentu saja sebagai perpanjangan tangan rahmatan lil alamin. Namun kadang-kadang niatan baik itu tidak semuanya bisa terlaksana dengan mudah, lancar, sukses ya. Karena setan pun tidak akan tinggal diam. Bagaimana kemudian setan itu memberikan berbagai pandangan ya dunia yang menyebabkan kemudian kita berpaling ke sana kemari. Ya. Nah, untuk itulah Allah kemudian memberikan bagian sunatullah dalam kehidupan kita ya. Bahwa sesungguhnya bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita itu mengevaluasi tingkat kepribadian kita, bagaimana kita bisa mengetahui seberapa jauh kita berkembang atau justru seberapa lebar ya kita terbelokkan dalam kehidupan. Maka Allah sampaikan kepada kita, kalau kemudian kita itu kepengen lihat siapa kita, maka lihatlah ya banyak hal yang kamu lakukan ya. Maka kaidah itu akan menjadi mudah bagi kita untuk memahami seberapa besar ya fokus kita ya di dalam bertanggung jawab terhadap jiwa yang Allah berikan, terhadap akal yang dipakai untuk memfasilitasi kehidupan agar menjadi mudah, terhadap jasad yang harusnya kita olah dengan berbagai latihan agar memproduktifkan ya amal-amal kita. Ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama dari harapan dan apa yang kita cintai ya itu menjadi cerminan hati. Bagaimana kita bercermin, bagaimana kondisi hati kita ya, maka Allah memberikan sebuah isyarat ya. Harapan-harapanmu di dalam kehidupan itu, termasuk apa-apa yang engkau cintai, yang selalu engkau ingat, yang selalu engkau berikan perhatian, yang selalu engkau berikan pengorbanan ke sana. Itu apa? Ya. Itu bagian yang sangat penting yang harus selalu kita perhatikan. Ketika harapan-harapan manusia itu terlalu melambung tinggi kepada dunia, semua harapan diletakkan pada bagaimana kita itu bisa menikmati semua hal. Bagaimana kita itu merasa nyaman dalam segala keadaan.
bagaimana kemegahan-kemegahan dunia itu kita miliki semua. Ya. Sampai kadang-kadang harapan yang sangat tinggi itu menjadikan kita semakin hari semakin kecil. Ya. Ruang dan waktu yang bisa kita gunakan untuk menyehatkan hati kita. Untuk mendapatkan harapan rahmat. Nah, salah satu yang sering kita sampaikan, ketika kemudian suasana rahmat, ya suasana rahmat yang menjadikan kita mudah, senang, semangat dalam kebaikan itu tiba-tiba hilang. Artinya kita bercermin, harapan-harapan kita terhadap dunia barangkali terlalu melambung tinggi. Sehingga membatasi bahkan mengambil ruang, ya waktu, ya kesempatan, ya suasana, ya habis. Seolah-olah kita kemudian ketika berhadapan dengan ibadah, berhadapan dengan dzikir, berhadapan dengan kebaikan, itu pas dalam keadaan yang capek, tidak bertenaga, tidak semangat, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu marilah coba kita lihat, kita bercermin di bulan Ramadan itu. Bulan yang Allah berikan kepada manusia, bahkan nilai amal di dalam bulan Ramadan itu setara dengan senilai 60 tahun ke depan. Cobalah kita bersihkan hati kita, ya. Kita kendalikan harapan-harapan yang terlalu tinggi kepada dunia. Kemudian tadi kita sampaikan harapan-harapan yang terlalu tinggi itu akan menjadikan kecintaan kita kepada sesuatu pun naik tinggi. Yang kita ingat, sering saya sampaikan, bulan Ramadan yang sedemikian ditunggu oleh orang-orang mukmin, sedemikian diagungkan oleh para salafus soleh, ya. Bahkan kemudian yang kita ingat-ingat tuh bagaimana kita menyiapkan baju lebaran. Bagaimana lebaran nanti kita mau piknik kemana, ya, dan sebagainya. Nah, itu sebuah tanda bahwa ketika kemudian keinginan dunia kita naik, ya, walaupun pelaksananya itu masih nanti gitu ya, tapi itu kemudian seolah-olah kita tidak ada waktu lagi, ya, tidak ada waktu lagi, terhimpit, ya, amalan-amalan kebaikan itu terhimpit. Nah, untuk itu cobalah kembali kita bercermin, kemudian membersihkan hati kita, menguatkan keyakinan kita bahwa janji-janji Allah terhadap Ramadan, perubahan-perubahan yang akan diberikan kepada kita ketika kita kemudian menyehatkan hati dengan ibadah, dengan membaca Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, itu ternyata akan menguatkan jiwa kita, yang kemudian akan memancarkan, ya, fokus kehidupan, menjadikan kita lebih fokus dan lebih produktif. Yang kedua, dari bicara pribadi kita akan terbaca, ya. Dari bicara pribadi kita akan terbaca. Allah isyaratkan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Lisan, bicara, ya, itu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan. Bahkan dalam proses kita menyempurnakan rukun Islam, ada 5 rukun Islam. 1, syahadat. Syahadat itu dilakukan oleh lisan. Itu juga menjadi sebuah petunjuk bahwa lisan itu adalah sebab kemuliaan seseorang, ya, sebab keberkahan seseorang. Nah, sehingga itu menjadi bagian yang cukup disorot, ya. Sampai kalimatnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bagaimana menjaga bicara yang baik itu dikaitkan dengan keyakinan kita kepada Allah dan sampai hari akhir. Ada hari pertanggungjawaban agar kita bisa menahan diri dari bicara-bicara yang tidak bagus. Namun fakta dalam kehidupan itu sampai dikatakan memang lidah itu tidak bertulang, ya, sehingga memungkinkan lidah itu untuk melakukan ekspresi, ya, melakukan aktivitas bicara itu
bahkan bisa sepanjang hari. Ya. Nah, apakah kemudian bermakna apa tidak? Nah, itu yang kemudian menjadi bagian-bagian yang sebenarnya akan apakah itu akan memudahkan kehidupannya, apa merumitkan, apa memberkahkan atau menyempitkan, itu adalah ternyata bagian besarnya ada pada bagaimana kita bicara. Bicara adalah bagian yang punya pengaruh yang sangat besar. Dulu pernah saya contohkan, ada seseorang yang di masjid itu penuh, kemudian karena sudah selesai sholat Jumat, maka dia terburu-buru. Dia mengambil sepeda motornya di starter berkali-kali, ya, tidak bisa. Maka ada orang yang lihat, mosok sepeda motornya sendiri dia tidak bisa nyetater, ya, jangan-jangan ini maling, kata dia, ya. Diperhatikan beberapa saat lagi. Kemudian orang itu berteriak, maling. Ya. Wah, gemparlah seluruh masjid, semua keluar memukuli orang itu. Sampai meninggal. Setelah diteliti, ternyata itu sepeda motornya sendiri. Ya, bayangkan. Kata, bicara itu punya pengaruh yang sangat besar. Bahkan banyak orang yang kemudian menderita karena kata-kata. Ada fitnah lah, ada caci maki lah dan lain sebagainya. Nah, untuk itu adalah menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Walaupun masa sekarang orang banyak bisa melatih diri dengan berbicara yang memukau. Berbicara yang seolah-olah memang dia bisa menampilkan pembicaraan yang sangat baik. Namun Allah tetap akan memberikan efek. Sampai dikatakan, bagaimana dikatakan pembicaraan itu baik, bahkan bisa menjadi investasi, itu adalah yuslilakum a'malakum. Kalau pembicaraanmu itu mempengaruhi jiwamu, merubah jiwamu, memperbaiki jiwamu, sampai kemudian memperbaiki amalmu, ya, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya. Jadi jangan tertipu, bersihkan hati kita sehingga kita itu bisa melihat dengan basyirah. Orang banyak tertipu dengan janji-janji, dengan kata-kata yang manis, dengan berbagai rayuan, ya. Kenapa? Pasti karena hatinya itu punya harapan yang tinggi terhadap dunia. Ya. Kenapa? Karena akhirat itu, ya, memberikan bagian kepada kita agar cermin itu lebih jernih, ya. Maka kita disuruh menyelaraskan antara bahasa dan akhlak. Lakukanlah apa yang kamu bicarakan, ya. Yang kedua, menyelaraskan antara iman dan amal, ya. Bagaimana kita punya keyakinan itu untuk diwujudkan dalam sebuah amal. Jangan sampai keyakinan kita itu tidak bisa mendorong kita beramal. Bahkan ketika kemudian kita bisa beramal, jangan merasa bahwa kita pernah beramal. Orang punya konsep keyakinan beramal itu agar terus mendapatkan peluang, ya, untuk melaksanakan amalnya sampai akhir, bahkan sampai kemudian dilanjutkan oleh anak cucunya, ya. Sehingga itu merupakan bagian amal-amal yang berkesinambungan. Contoh sebuah pembicaraan atau dalam bahasa lain disebut tulisan. Bicara, ya, atau tulisan akan menjadi sebab terpancarnya kebaikan. Ya, ada seorang anak yang memberikan masukan, ya, kepada saya. Dia bahagia sekali. Ibunya sering ikut ngaji. Karena dengan begitu maka tercerahkan beberapa hal, tidak suntuk. Tapi yang membuat anak itu kemudian sedih, merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu ketika dia melihat setelah pengajian atau ada waktu yang luang, ibunya itu selalu pegang HP, chatting ke sana kemari. Dan ketika dilihat, chattingnya tidak sekedar pada ibu-ibu pengajian, kepada teman-teman reuni, laki, perempuan, dan sebagainya, ya. Sehingga kemudian tadi dikhawatirkan kemudian menimbulkan banyak hal. Karena apa? Waktu chattingnya, waktu nulisnya, walaupun tidak ngomong, ya, itu jauh lebih banyak dari dia mendengarkan pengajian. Ya. Tidak ada waktu untuk melaksanakannya. Ya. Maka Ramadan itu adalah saat yang tepat, ya, kita untuk menahan itu. Menjauhkan dulu dari pembicaraan yang tidak bagus,
atau chattingan. Ya, yang kurang bagus, yang merusak, yang melalaikan. Itu sama pentingnya. Bahkan ada juga seorang suami yang menceraikan istrinya lewat WA. Sekarang kamu resmi aku ceraikan. Bayangkan. Sesederhana itu seseorang memandang tentang sebuah pertanggungjawaban. Akibat apa? Ya akibat dia merasa bisa bicara. Dia merasa bisa menulis. Tetapi hidup adalah bagaimana kita berpikir tentang dampak yang kita lakukan dalam kehidupan ini atau nanti pada kehidupan yang sesungguhnya. Kita ambil contoh, ya. Ada seorang syekh mengatakan kepada muridnya, kamu tahu kenapa di berbagai tempat itu kita sangat mudah menemukan Riyadhus Shalihin karangannya Imam Nawawi. Padahal di tempat-tempat itu kadang-kadang tidak ngerti bahasa Arab juga. Tapi banyak tempat yang kita dapati dan itu bukan asal dari imam. Itu gampang sekali mendapatkan itu. Kenapa? Karena itu karunia yang Allah berikan kepada orang yang menulis itu punya hati yang bersih. Punya tulisan yang baik, yang membawa kebaikan. Sehingga Allah akan pancarkan itu sampai hari akhir. Untuk menyambungkan amal-amalnya. Satu tujuan dia menulis agar orang mengerti Allah. Dekat dengan Allah. Dengan cara-cara yang benar. Demikian juga sebuah karunia besar ya terhadap Said Qutb. Ketika menulis Fidilal Quran. Ya. Sampai dikatakan ketika ada sebuah pabrik yang bangkrut. Wah, saya bangkrut nih, saya tidak tahu lagi apa yang saya cetak, nggak bisa cetak. Maka disarankan, cobalah kamu mencetak Fidilal. Maka kamu akan bangkit dan berkah. Dan benar. Allah lah yang menjaga, memancarkan kebaikan dari sebuah kata, dari sebuah tulisan untuk memberikan keberkahan. Bahkan sampai akhir kehidupan dan mengalirkannya kembali kepada keluarga-keluarganya. Jaga bicara. Karena itu yang akan menunjukkan seberapa bobot kepribadian. Ya. Disembunyikan kayak apa sebuah pembicaraan, ya. Maka itu semakin nampak ya letak kesalahannya. Nah, untuk itu Ramadan cobalah untuk kita bisa mengendalikan diri. Bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Quran agar Allah menghidupkan jiwa kita, memudahkan langkah kita, menguatkan fisik kita. Allah sudah sampaikan di bulan Ramadan itu Allah akan memberikan rahmat kepada bumi agar orang merasa nyaman dan bersemangat dan aman dan memberikan kepada orang yang berpuasa. Makanya ketika orang memprotes, kalau menurut saya lebih produktif tidak puasa. Saya tidak akan puasa Ramadan dan saya akan tunjukkan bahwa saya bisa berbuat banyak. Bahkan membaca Quran lebih banyak. Faktanya tidak ada yang bisa dia perbuat. Ya, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan rahmat. Nah, sekali lagi jaga bicara kita. Jaga tulisan kita. Bahkan tidak pakai modal. Itu akan memberikan keberkahan yang besar dalam proses kehidupan kita yang masa akan datang, termasuk kepada keluarga dan kerabat kita. Yang ketiga, teman adalah pantulan cermin. Teman adalah pantulan cermin. Ya. Jadi carilah orang yang baik, bahkan lebih baik, agar selalu memantulkan hal-hal yang perlu diperbaiki. Bisa membayangkan cermin, ya, maka dia akan memantulkan kembali. Sudah benar tidak dandanan kita? Sudah semua tertutup tidak aurat kita? Sudah terlihat cerah belum? Sudah bisa bermuka berseri belum? Itu adalah pantulan. Dan teman, carilah teman yang lebih baik. Karena apa? Dia akan memantulkan, ya, memantulkan kepada kita hal-hal yang kurang dari kita. Ya.
Kalau kemudian ternyata kita mencari teman-teman walaupun dengan komunitas-komunitas berbeda, kemudian kita berpendapat bahwa sang penting saya itu tetap sholat, tetap zikir, ya, tetap berbuat baik. Perkara teman itu menjadi hak. Namun ternyata tidak bisa begitu. Ya. Allah menyampaikan kalau toh kita kemudian berteman, ya, dengan sembarang orang dan tidak punya kendali, maka cepat atau lambat kita akan mendapatkan bagian pengaruhnya. Dulu sudah saya sampaikan, ya, bagaimana seseorang itu berada dalam sebuah kepribadian, ya. Orang itu, ya kan, mendapatkan aura, ya, aura fisik, ya, pertama aura fisik. Yang kedua mendapatkan aura ilmu. Nah, yang ketiga ini mendapatkan aura kepribadian spiritual. Nah, tadi kenapa ada pengorohnya? Karena orang yang baik itu akan memberikan cahaya, memancarkan cahaya putih kebiruan. Cahaya itu berfungsi untuk menarik kebaikan, mendekatkan kebaikan dan orang-orang baik, menjauhkan kejelekan dan orang-orang jelek. Sebaliknya, ketika ternyata pribadinya itu adalah jelek, maka muncul sinar merah. Sinar merah itu menjauhkan kita dari kebaikan, mendekatkan kejelekan dan mendekatkan orang-orang yang jelek. Itu sebabnya mau tidak mau yang namanya teman itu harus memilih. Namanya teman harus memilih, ya. Dikatakan, ya, Nabi bersabda, orang yang beriman itu cermin bagi mukmin yang lain. Ya, jadi pastikan bahwa kita itu kita berkenalan, ya, kemudian berteman dan bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Karena pengaruh, ya, pengaruh dari aura, ya, positif, ya, energi positif itu akan sangat mempengaruhi. Ada seorang guru, maka sampai dikatakan belajar itu harus ada gurunya. Kenapa? Guru itulah yang kemudian memancarkan energi positif, yang kemudian menjadikan muridnya, ya, yang hormat, muridnya yang berniat baik juga terhubung sehingga kemudian sama-sama dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan makna dari ilmunya. Entah itu dia guru senam misalnya, ya, dia memang berniat baik, tidak sekedar memamerkan tubuhnya, ya, dan lain sebagainya, tidak sekedar bagaimana dia merasa bisa. Energi positif itu yang kemudian memudahkan muridnya untuk juga bisa melaksanakan hal yang ada. Sebaliknya ketika gurunya itu juga sudah tidak berniat baik karena dia merasa digajinya sedikit, kemudian marah-marah, aura merah itu yang kemudian menjadikan yang ada di sekelilingnya pun menjadi sesuatu yang akhirnya tidak nyaman, ya, dan tidak bisa memasukkan hal-hal yang baik, penuh dengan prasangka dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Seringlah kita berdoa, ya, agar Allah menemukan kita, ya, teman duduk, teman yang ada di dekat kita adalah orang-orang yang baik, yang membawa pada kebaikan. Yang selanjutnya, seperti apa kalian, seperti itu pula yang akan memimpinmu. Seperti apa kita, maka seperti itu juga pemimpin kita. Nah, tadi proses pilihan-pilihan itu memang kemana-mana efeknya. Ya. Yang dimaksudkan pemimpin bisa jadi mulai dari suami, ya, bisa jadi mulai dari sekolah kemudian guru, bisa jadi sampai urusan negara. Ya. Dalam Allah menyampaikan bahwa ada sebagian orang yang kemudian orang dolim yang diikuti oleh yang lain. Maka kemudian Allah memberikan kepemimpinan pada mereka sehingga terjadi banyak kesesatan. Nah, itu diterjemahkan oleh Ka'ab berkata, setiap zaman itu ada penguasa yang ditunjuk oleh Allah, yang sesuai dengan hati masyarakatnya. Jika Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan mengutus seorang muslih, ya, reformis, orang yang selalu mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki memperingatkan kebinasaan, maka Allah akan mengutus atau memberikan pemimpin yang sewenang-wenang. Ya, nah, jadi hidup itu tergantung kita. Demikian juga ketika kita memilih seorang suami. Kita memilih karena dunianya, maka ternyata perhatian suami itu lebih
dunia lagi. Ya setara. Nah, memang kemudian dia pilih karena kita cantik, ya, kemudian punya bodi yang bagus, kulit yang halus, tapi karena perhatiannya pada dunia dan kemudian lewat dunia yang lain, maka dia kemudian tertarik pada yang lain karena konsentrasinya kepada dunia. Ketika kemudian kita konsentrasi kepada agamanya, kepada akhlaknya, dan ternyata di perjalanan juga terjadi sesuatu, maka tinggal kita meningkatkan ibadah kita, amaliyah kita. Ya, maka Allah pun akan menghubungkannya kembali. Sekali lagi ingat, siapa kita, seberapa kita berusaha, ya, maka sebesar itu juga Allah akan berikan kepada kita. Namun kalau kita itu menjadi orang yang tidak peduli, ya, terserah apa yang terjadi, yang penting aku tidak ikut-ikut, ya, maka hampir semua, ya, semua nanti akan diletakkan Allah dalam kondisi yang begitu juga. Nah, untuk itu Ramadan ini adalah saat yang baik. Merubah hati kita, merubah cara berpikir kita, merubah amal-amal kita. Agar Allah memberikan perubahan yang besar dalam proses pembangunan diri, pembangunan lingkungan, dan pembangunan negara. Ya. Yang terakhir, seringkali penampilan juga menunjukkan isi kepribadian. Ya. Banyak sekali orang yang memang ya tadi berpikir hidup itu disesuaikan dengan model yang lagi in. Bagaimana seseorang itu harus karena tubuhnya bagus sehingga dia harus memperlihatkan semua tubuhnya. Maka itu juga menunjukkan bahwa dia tidak menghargai diri. Belum nanti pada kehidupan yang sesungguhnya. Kalimat kita disuruh bersyukur itu tentu saja dengan kaidah-kaidah dan cara-cara yang ditetapkan. Bukan karena kemudian tubuh kita itu bagus kemudian kita bersyukur untuk menampakkannya. Ya. Maka secara implisit bahkan kemudian pakai perintah Allah memerintahkan muslimah menutup aurat. Agar apa? Agar Allah kemudian memberitahukan bahwa pribadi ini termasuk pribadi-pribadi yang memang menjaga diri, mentaati perintah, ya. Dan kemudian akan mendapatkan bagian yang memberkahkan. Namun yang jadi masalah sekarang, orang itu mengenakan busana muslim, menutup aurat juga dalam rangka memperlihatkan bahwa dia sebenarnya cantik, bahwa dia sebenarnya kaya, bahwa dia sebenarnya bisa membuat model apa saja. Maka jangan heran. Apakah tidak boleh kita itu berpakaian dan bermodel-model? Tentu saja boleh, tentu saja boleh. Ya. Namun Allah akan pancarkan apa yang kita pakai sesuai dengan niatan kita. Sama-sama kemudian menutup aurat. Orangnya juga bajunya bagus, rapi, serasi. Dia memakainya karena kepengen menunjukkan bahwa muslimah itu rapi, muslimah itu enak dipandang dan niatannya bersih. Maka Allah pancarkan kepada pendapat orang, ibu ini orangnya rapi, muslimah itu begitu loh, orangnya rapi kemudian bersih. Tapi ada orang yang memakai busana muslim itu untuk diketahui, untuk diberitahukan, dia kepengen semua orang tahu bahwa dia itu orang yang modis. Orang yang selalu mengikuti zaman, orang yang tidak pernah ketinggalan, orang yang tidak ndesit kalau dalam bahasa kampungnya. Ya. Sehingga orang akan melihat dia dari seluruh modelnya. Artinya Allah buat orang mengenakan itu untuk mendapatkan inspirasi dunia bagi yang lainnya. Sehingga tidak akan ada harganya. Kalau toh kemudian yang lainnya itu mendapatkan inspirasi dunia itu, kemudian memakai, tambah kemudian rusak, maka kita akan menjadi sebab. Ya, apa yang kita pakai, ya itu akan menunjukkan isi kepribadian kita. Jadi pastikan saja kita berniat ya untuk bagaimana Allah melihat kita itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Itu adalah bagian-bagian yang perlu kita pahami dari sebuah sosok kepribadian. Jadi kita itu tidak perlu membicarakan orang.
Ketika ada orang lain, ketika kemudian ada komunitas, ketika kemudian kita berkunjung kemana saja, piknik ya, itu sebenarnya Allah hanya kepengen mempertajam basiroh kita. Seberapa jauh kepribadian kita berkembang, seberapa jauh kita kemudian bisa memberikan makna, ya, memberikan hikmah dari seluruh yang kita lihat, seluruh yang kita datangi. Ya, seberapa banyak kemudian kita bisa mengambil langkah-langkah yang inovatif terhadap hal-hal yang baru yang kita lihat. Nah, untuk itu marilah kita coba renungi. Ya. Ada sebuah pepatah ya yang menyampaikan bahwa anggur itu tidak akan dipanen ya dari pohon yang berduri. Ya. Jadi kalau kemudian anggur itu yang lembut, yang kulitnya tipis, itu pohonnya berduri, pasti akan robek-robek. Ya. Untuk itu pastikan bagaimana kehidupan kita, langkah-langkah kita, karya-karya kita itu tepat, ya, berada pada tempat yang tepat, ya, sehingga tidak terkoyak-koyak. Tidak perlu kita itu menginginkan semua hal harus kita miliki. Semua hal harus kita capai. Karena itu tidak mungkin. Pastikan saja kita memahami siapa diri kita. Sehingga Ramadan ini benar-benar menjadi sebuah waktu yang sangat efektif dan efisien untuk merubah diri kita. Bagaimana kita menunjukkan muka berseri, kegembiraan kita terhadap semua yang diturunkan Allah kepada kita. Bersabar pada hal yang diambil Allah dari kita. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh terlena, entah itu dengan HP, entah itu dengan televisi, entah dengan apa saja. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Bersabarlah. Bertahanlah dari sesuatu yang Allah ambil. Karena segala sesuatu yang Allah larang, Allah ambil, itu sesungguhnya sesuatu yang mengotori dirimu sampai setahun. Ya, bergembiralah dengan apa-apa yang diperintahkan di bulan Ramadan. Kemudian, kuatkan jasadmu, atur waktumu, agar kita benar-benar berbekal ibadah kita, ya, tilawah kita, baca Quran. Faktanya kalau kemudian kita membiasakan membaca Quran, maka kita akan kokoh kepribadian kita, menjadi lebih fokus, lebih strategis, lebih produktif. Itu menjadi hak Allah untuk memberikannya. Kita berdoa, ya, berdoa baik untuk diri, apalagi untuk keluarga, orang-orang lain, ya, dan lain sebagainya. Dan kita berharap di setiap waktu, di setiap langkah kita oleh Allah diperlihatkan amal-amal yang khusus, amal-amal rahasia yang bisa kita lakukan secara pribadi terus menerus, ya, terus menerus, sehingga itulah yang kemudian akan membackup kehidupan kita di masa yang akan datang. Ibu-ibu rahimakumullah, ada kalimat Zadul Akbar itu yang cukup bagus. Beliau katakan, jangan khawatir, kita semua akan mati. Ya, jangan khawatir, kita semua akan mati. Jadi ketika kita itu memproses, merencanakan diri kita untuk sehat, itu dalam rangka agar kita memperbanyak amal. Kalau kita itu memproses untuk mengurangi, ya, berat badan kita, itu dalam rangka agar kita ringan dalam banyak amal. Kalau toh kemudian kita itu merencanakan bagaimana hidup kita itu agar tampil baik, kulitnya halus, kemudian cerah, itu agar kita punya perasaan yang lapang dan kemudian berbuat kebaikan yang lebih banyak. Jadi, apalah artinya? Ketika kemudian kita kurus, apa bedanya kurus dan gemuk itu? Kurus dan gemuk itu sebenarnya nggak jadi masalah, asal dengan itu kita berbuat baik yang banyak. Lah kalau kemudian menjadi kurus, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena kurang kuat lah, kita lemes lah dan sebagainya. Lah itu untuk apa menjadi kurus? Kalau toh kemudian gemuk menjadikan kita juga tidak bisa bangun, ya, menegakkan sholat, melakukan banyak hal, itu juga lebih parah lagi.
Kalau dengan kemudian wajah kita menjadi halus, menyebabkan kita justru tidak nyaman di rumah, kepengennya pergi, kepengennya menunjukkan kepada orang bahwa kemudian kita cantik, sampai tidak ada waktu untuk membaca Quran, untuk berzikir, untuk mengurus kewajiban-kewajiban rumah, lalu apa artinya? Jadi sekali lagi saya ingatkan, itu kata-kata yang bagus. Kita semua akan mati, jangan khawatir. Namun Allah masih beri kesempatan kepada kita. Ya, jadi kesempatan hidup yang sangat berharga adalah bagaimana kita bisa selalu menambah kebaikan. Bagaimana esok hari menjadi lebih baik. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah bisa berikan kepada kita peluang yang banyak, dimudahkan, dilapangkan, diberkahkan. Dan kita berharap sesudah Ramadan ya kita benar-benar akan bisa menemukan ya hal-hal yang jauh lebih baik, bahkan dari bayangan kita. Begitu Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan itu memberikan pengertian yang lebih mudah agar kita terus bisa bercermin pada diri kita dan tidak memberikan perhatian yang lebih besar kepada orang lain. Marilah kita tutup dengan doa agar hati-hati kita terikat dan kemudian menjadi bagian yang bisa saling menolong dalam bentuk kekuatan ruhiyah. Ilaha diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajrun katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.